kalau mendengarkan ucapannya Anies Baswedan ini. Manis banget kayak iya-iyanya. Sebenarnya Pak Anies ini bagus untuk jadi bukan presiden sebenarnya. Dia cocoknya jadi pujangga yang suaranya berkicau indah sehingga orang-orang yang masih lugu mudah terhanyut dengan ucapan manis bibirnya Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Indo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabb yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, ditekan tombol loncengnya, lalu di like, di komen-komen ya video ini, dan bila perlu di-share kepada teman-teman kalian. Dan kalian saya doakan semoga disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin. Teman-teman semuanya, saya rasa teman-teman semuanya sudah tahu bahwa tadi malam KPU telah mengumumkan hasil rekapitulasi Realcon Pilpres 2024. Yang hasilnya menggembirakan bagi yang menang, menyedihkan bagi yang kalah. Bisa juga dikatakan KPU jujur bagi yang menang, KPU itu curang bagi yang kalah. Ya, seperti itu. Namun setidaknya dengan tidak kepuasan dari hasil pemilu tersebut, KPU telah menyiapkan ruang untuk rasa ketidakpuasan itu ke kita. Yang dikabarkan bahwa pada hari ini tim Amin itu sudah siap-siap mengajukan gugatan ke MK. Video kali ini saya akan menampilkan sikap Amin ya, hasil pengumuman rekapitulasi presiden yang dimenangkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka atas terpilihnya menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode 2024 sampai dengan 2029. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Gibran, Indonesia akan semakin maju. Kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi dalam sebuah pemilihan, proses itu tidak kalah penting daripada hasilnya. Proses pemilihan itu penting untuk dipastikan terbuka, adil, jujur, bebas dari berbagai macam tekanan. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan akan dihormati. Proses pemilihan ini penting untuk dijaga agar memastikan legitimasi, kepercayaan, dan inklusivitas dalam hasilnya. Tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau legitimasi keputusan bisa menyebabkan keraguan. Maka menjaga integritas pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan untuk terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Atas dasar itu, izinkan kami menyampaikan pernyataan untuk mendakapi proses pemilu yang sejak awal hingga saat ini. Saudara-saudara sekalian, sepanjang Pak Muhaimin dia yang menyampaikannya ya. Sejak awal kita semua telah melihat dan menemukan begitu banyak ketidaknormalan, kekurangan dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar, yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa ini.
Sudah menjadi rahasia umum, berbagai kekurangan ini telah kita temui sejak jauh sebelum pencoblosan. Mulai dari rekayasa regulasi sampai ke intervensi alat negara. Dan semua ini telah menjadi catatan media serta jadi catatan publik. Betul. Mas Anies dan saya maju pencalonan sebagai capres dan cawapres ini untuk membawa misi perubahan, menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi semua, menegakkan kembali demokrasi dan menunaikan janji-janji reformasi. Dan berdasarkan catatan dari KPU tadi, ada puluhan juta orang yang menitipkan suara kepada kami berdua. 40 jutaan hasilnya. Maka demi memperjuangkan suara mereka yang percaya pada perubahan dan tetap teguh hingga akhir, kami memutuskan meminta tim hukum Timnas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi dan menyampaikan kepada majelis hakim serta publik luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang telah terjadi selama proses Pilpres kali ini. Terlalu banyak temuan-temuan tentang proses demokrasi yang tidak berintegritas ini yang telah dikumpulkan oleh tim hukum Timnas Amin. Ya, masing-masing juga sama mengumpulkan nanti ya. Akan disampaikan oleh tim hukum kepada Mahkamah Konstitusi. Kami mempercayakan sepenuhnya proses ini kepada tim hukum yang dipimpin oleh Saudara Ari Yusuf Amir. Dan tentu dikawal dan didukung sepenuhnya oleh tim Amin di bawah kepemimpinan Kapten Muhammad Saugi. Kami menyerukan kepada seluruh relawan dan pendukung, mari kita dukung sepenuhnya tim hukum berjuang di jalan konstitusional yang telah tersedia secara sah. Dan kita semua akan terus menjaga etika demokrasi, menjaga suasana kedamaian dan persatuan. Saudara-saudara sekalian, kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai dengan penyimpangan, dengan kecurangan, akan menghasilkan rejim yang outputnya nanti, keluarannya nanti adalah kebijakan-kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan. Dan ini yang tidak ingin kita temui di Indonesia. Kita tidak ingin ini terjadi. Dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika melihat ketidaknormalan, ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka langkah yang dilakukan bukanlah marah-marah, lalu melakukan agitasi kepada publik. Tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyalemen, semua bukti-bukti, untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim, ke depan Mahkamah Konstitusi. Ini ciri pribadi, ciri organisasi, dan ciri negara yang modern, yang matang, yang beradab. Karena itu sejak awal kami katakan, kami tidak akan gegabah. Walaupun kami merasakan sejak masa kampanye sampai pemilihan terlalu banyak ketidaknormalan, penyimpangan yang kami alami. Jadi kami memilih untuk mengumpulkan itu semua secara hati-hati, melakukan validasi, memastikan akurat. Kenapa? Jangan sampai memalukan ya. Negeri ini, negara tercinta kita ini terus maju makin matang dalam berdemokrasi, makin matang dalam bernegara. Dan ini kita kerjakan dengan keseriusan. Kita tidak ingin proses demokrasi yang terjadi membuat kita mundur mendekati masa pra-reformasi. Karena itulah kita menjaga semua proses ini secara baik, secara tertib. Walaupun itu semua kita lakukan, akan ada saja yang berusaha merendahkan usaha konstitusional ini. Ada saja yang nanti akan mendegradasi usaha konstitusional ini, seakan ini adalah sikap penyangkalan dan tidak mau menerima kekalahan. Izinkan kami tegaskan di sini, kami tidak ingin membiarkan penyimpangan atas demokrasi itu berlalu tak ditantang. Kami tidak ingin penyimpangan itu berlalu tanpa catatan. Kami tidak ingin ini menjadi presiden yang buruk bagi generasi-generasi yang akan datang. Biarlah cukup berhenti sampai di sini. Jangan ada pembiaran. Bila penyimpangan, pelanggaran dibiarkan, dia menjadi kebiasaan. Bila kebiasaan dibiarkan, dia menjadi budaya. Kita tidak ingin budaya demokrasi kita
penuh dengan ketidaknormalan. Kita ingin mengembalikan demokrasi kita menjadi demokrasi yang penuh dengan kewarasan, demokrasi yang mengedepankan adab. Ini yang harus kita kerjakan. Karena itulah kenapa kita memilih jalur ini. Karena kita ingin agar pengalaman ini nantinya tidak menular. Tidak menular kemana? Ke pemilihan-pemilihan berikutnya. Baik pilpres, nanti akan ada ratusan pilkada, akan ada pileg tingkat 1, tingkat 2 yang tidak boleh mengalami yang pernah kita saksikan sama-sama. Walaupun semuanya kami sadar baik dari kita ini tim dalam Bapak. situasi yang tidak normal. Banyak yang menyampaikan kepada kami bahwa kemungkinan untuk bisa mendapatkan keadilan itu kemungkinannya amat kecil. Berbagai pihak mengatakan ini lembaga-lembaga negara yang terkait penyelenggaraan pemilu, terkait penyelenggaraan sengketa telah terkooptasi oleh oknum-oknum yang sudah terbukti melanggar etik. Bahkan ada yang ketuanya sudah melanggar kode etik berkali-kali, sudah diberikan sanksi berkali-kali, tapi tetap saja dibiarkan menjalankan perannya. Padahal perannya memiliki dampak pada kehidupan seluruh bangsa Indonesia dan perjalanan ke depan negara kita. Meskipun kita dengar itu semua, meskipun kita saksikan ketidaknormalan itu, tapi kami tetap memilih berada pada jalan dan jalur konstitusi. Kami berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Allah bukakan, Allah teguhkan hati para hakim konstitusi itu untuk mereka bisa imparsial, untuk mereka memiliki keberanian, untuk mereka mengambil keputusan yang adil, keputusan yang benar, keputusan yang nantinya akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Keputusan yang akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, yang akan dipertanggungjawabkan di depan anak cucu mereka di kemudian hari. Ini adalah harapan kita, dan kami yakin insya Allah mereka akan bisa menjalankan apa yang menjadi harapan dari kita semua. Mari kita terus jalankan perjuangan ini dengan menjunjung tinggi etika, menjaga kedamaian dan persatuan. Kita dukung langkah tim hukum, dan kita biarkan segala temuan itu nantinya disampaikan dan menjadi rekam sejarah yang tercatat secara resmi dalam lembaran risalah-risalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ini biar menjadi catatan, catatan pengingat, catatan yang penting bagi perjalanan Republik ini, perjalanan bangsa ini di masa yang akan datang. Seperti saya katakan tadi, jangan sampai ini berulang lagi. Dan izinkan kami mengakhiri dengan menyampaikan terima kasih. Kami sampaikan terima kasih kepada semua yang telah bekerja keras, yang demo kepada juga seluruh tim yang telah bekerja sepenuh hati dengan luar biasa hingga tuntas, dan kepada seluruh pendukung, seluruh simpatisan yang tak henti menguatkan kami. Kami juga ingin sampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Dan izinkan kami juga mengirimkan rasa apresiasi kepada orang-orang berintegritas yang ada di dalam penyelenggaraan pemilu. Orang-orang yang memilih untuk menjaga integritasnya, yang tahan dalam tekanan, tak goyang dalam iming-iming, tapi tetap bekerja dengan jujur, dengan berintegritas untuk menghasilkan pemilu yang baik. Terakhir, kami tegaskan sekali lagi, apapun takdir yang ditetapkan oleh Allah SWT, oleh Tuhan Maha Kuasa nanti, kami akan bersama dengan gerakan perubahan. Insya Allah gerakan ini akan terus bergulir, membesar ke depan, dan membawa perubahan-perubahan yang baik, perubahan-perubahan yang diperlukan oleh bangsa ini. Terima kasih, salam hormat untuk semua. Semoga Allah SWT meridhoi perjuangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman ya. Kalau mendengarkan ucapannya Anies Baswedan ini, manis banget. Kayak iyo-iyo nih kalau kata orang Jawa, kayak iya-iyanya. Tapi apa yang diucapkan beda lagi. Kalau dia melakukan apa yang dia ucapkan, sebenarnya Pak Anies ini bagus untuk jadi pujangga ya. Jadi bukan presiden sebenarnya, karena suaranya berkicau indah sehingga
orang-orang yang masih lugu, mudah terhanyut dengan ucapan manis bibirnya Anies Baswedan. Tapi kasihan juga sama para pendemo, tadi nggak diucapkan terima kasih sama Pak Anies Baswedan. Udah panas-panasan, puasa, demo, nggak tahu itu dibayar apa enggak. Yang jelas mah kalau nggak dibayar nggak mungkin berangkat demo ya. Pak Refli Harun udah berkoar-koar makzulkan Jokowi, tapi nggak diucapkan terima kasih sama Pak Anies. Oke, apapun yang sudah terjadi ya teman-teman semuanya ya. Pemilihan dan penghitungan realcon sudah berakhir dan KPU pun telah mengumumkan hasil untuk pemenang presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka. Kalau berkata curang ya, semuanya juga saya yakin melakukan kecurangan-kecurangan. Tapi dalam hal ini bukan hanya curangannya saja. Dalam masa kampanye itu bagaimana para tim dan pasangan calon presiden itu bisa menjual sehingga masyarakat Indonesia itu tergerak hatinya untuk memilih paslon 1 kayak paslon 2 dan paslon 3. Dan bisa kita lihat ya dan terbukti paslon nomor 1 bisa menjual, bisa menarik perhatian para pemilihnya dengan sedikit embel-embel agama ya, sedikit perubahan itu ya. Walaupun sebenarnya negara ini tidak butuh perubahan, yang dibutuhkan adalah kemajuan suatu bangsa. Berbeda dengan paslon 02. Paslon 02 ini membawa tema Indonesia Maju, melanjutkan pembangunan yang telah ada saat ini, pembangunan yang telah dirintis oleh presiden-presiden sebelumnya, sehingga akan lebih menarik bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan kinerja Bapak Joko Widodo yang memang betul-betul memuaskan bagi 85% rakyat Indonesia. Nah, kalau lihat dari paslon nomor 3, paslon nomor 3 ini lebih menampilkan arogansinya ketimbang visinya, menampilkan kesombongannya, keangkuhannya. Pak Ganjar itu kalau dilihat dari wajahnya terlihat angkuh, tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan, seolah-olah bijak. Tapi raut wajahnya itu terpancar angkuh dan sombong. Dan terbukti masyarakat Indonesia itu merasakannya semua dengan perolehan suara. Pak Ganjar Mahfud itu hanya mendapatkan sekitar 16%-an orang yang memilih Pak Ganjar Mahfud ya. Itu berbanding terbalik dengan perolehan suara PDIP yang masih menduduki posisi pertama untuk perolehan legislatif. Nah, disitulah ya teman-teman semuanya kita bisa menilai bahwa Bapak Ganjar Pranowo itu memang tidak menjual, apalagi untuk menjadi presiden. Ya memang nggak cocok sama sekali ya. Karena bukan saja pintar yang diperlukan ya, tapi attitude, etika dalam berbicara, etika dalam berbuat secara kepribadian itu sangat diperlukan. Bukan hanya menuntut orang lain beretika, tapi pada saat menuduh etika, satu jari menunjuk ke orang lain bahwasannya 3 jari yang di belakang menunjuk kepada mereka bahwa kalian harus berintrospeksi. Oke teman-teman semuanya, terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari para pendemo, bukan daripada orang-orang yang dipenuhi dengan nafsu kekuasaan. Jangan lupa teman-teman sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya.
Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.